Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat sehat yang saya cintai, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan dan kemudahan pada saat ini untuk bersama-sama bersilaturahmi dan juga dalam rangka melaksanakan sebagian dari tugas-tugas duniawiah kita atau tugas-tugas ukhrawi kita. Tentu aktivitas yang sedang kita laksanakan pada saat ini tidak lepas dari pancaran sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pancaran sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka kita sering diingatkan untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui syukur dengan pengharapan besar, di samping nanti kita berharap Allah menambah kenikmatan pada diri kita yang lebih banyak lagi. Tetapi ada yang lebih penting juga, bahwasanya dengan selalu bersyukur, memperbaiki syukur, tentu nanti akan muncul pemahaman pada diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak punya daya apapun, dan hanya karena semata-mata kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa beraktivitas sebagaimana pada saat ini. Sahabat sehat yang saya cintai, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang telah dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah ilahiyah. Dan sehingga sekarang warisan-warisannya masih bisa kita baca, kita pelajari, dan kita kaji dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi panduan di dalam langkah-langkah hidup kita. Lisan kita selalu berselawat, namun pada saat yang bersamaan kita ingin menaikkan kapasitas diri kita dengan cara menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan atau uswah hasanah dalam kehidupan kita. Sahabat sehat yang saya cintai, aktivitas kita yang sehari-hari mengelola para pasien misalnya, atau mengelola orang lain dengan kesungguhan hati kita, kita ingin aktivitas ini akan kita naikkan ke langit menjadi bagian dari ibadah kita. Pada saat bersamaan kita juga melihat betapa masjid-masjid kita banyak dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya spiritual, berdoa pada saat atau di tengah-tengah kesunyian, sholat pada saat hati kita gundah, atau membaca Al-Quran dengan penuh dengan ketawaduan kita. Aktivitas-aktivitas ibadah yang sifatnya mahdhah, aktivitas ibadah yang sifatnya khusus, entah itu sholatkah, entah itu berzikir, atau hal lain yang berhubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memang menjadi bagian paling pokok di dalam hidup kita, menjadi bagian yang utama di dalam hidup kita. Dan kita akan mendapatkan kesalehan secara individu dalam merelung-relung dan ruangan-ruangan sepi masjid kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebutuhan akan hidup kita bukan sekedar dalam konteks atau bukan dalam sekedar untuk membangun kesolehan individual kita, tapi lebih dari itu, kita juga ingin membangun pribadi kita ini. Di samping soleh secara sosial, soleh secara individu, kita juga punya bangunan yang kuat untuk soleh secara sosial. Pada saat kita menghambakan diri kita, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang telah dituntunkan, namun pada saat yang bersamaan kita juga ingin mengembangkan kesalahan sosial dengan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, termasuk aktivitas saudara-saudara semuanya, khususnya misalnya dalam mengelola rumah sakit,
mengelola pasien, asuhan keperawatan, dan sebagainya. Maka sebenarnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang sangat sederhana dan sangat terngiang dalam pikiran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan itu atau kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Sahabat sehat yang saya cintai, betapa kita sudah diajari oleh berbagai macam riwayat, misalnya berkenaan dengan bagaimana kita membangun ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat, bagaimana kita membangun niat kita, bagaimana aktivitas ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul, dan seterusnya. Namun pada saat bersamaan kita ingin bersama-sama bahwa ibadah yang kita laksanakan, ibadah mahdhah yang sudah membangun kesalehan secara individual kita ini, akan coba kita kembangkan lebih besar menjadi kesalehan sosial. Sering kita juga diingatkan bagaimana menjadikan aktivitas keduniaan kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana ibadah kita. Maka dalam salah satu prinsip ibadah, kita sering diingatkan pula bahwa dalam ibadah ada prinsip yang namanya at-tawazun bainar ruhiyah wal madiyah. Ada keseimbangan yang sifatnya ibadah mahdhah atau yang sifatnya ukhrawi langsung, dan juga keseimbangan dalam mengelola keduniaan kita. Sahabat sehat yang saya cintai, maka pada suatu waktu ada serombongan sahabat yang sowan atau ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dari Anas disebutkan, ja'a rahtun ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang yang datang ke rumah istrinya Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, ingin tahu sebenarnya sejauh apa sih ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam benak mereka ini orang-orang yang pengen belajar lebih banyak dan ingin mengikuti seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi. Ketika mereka disampaikan oleh istrinya Nabi ini bahwa ibadahnya Nabi adalah begini, bagusnya luar biasa, taatannya luar biasa dan sebagainya. Kemudian mereka ini bertanya untuk diri mereka sendiri, wa aina nahnu minan nabi. Kalau begitu kita ini di mata Nabi posisinya tidak seujung kukunya, dan di mana tempat kita? Kenapa demikian? Kata mereka, qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya. Sahabat sehat yang saya cintai, mereka orang-orang yang datang ini kemudian membuat kesimpulan pada diri mereka sendiri. Ada yang bilang begini, amma ana fa inni usallil laila abada. Kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus. Saya akan meratapi nasib saya di masjid. Saya akan berdoa, pokoknya aktivitas saya hanya di masjid. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi hanya di masjid. Dalam pandangan orang tersebut, inilah kesolehan. Ada yang lain berbicara begini, ana asu mudah wala uftiru abada. Kalau saya nanti, saya akan puasa terus. Saya akan puasa dahar, saya akan puasa terus menerus. Dan tidak pakai jeda.
Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, terus sampai 1 tahun berikutnya seterusnya, dia akan bersikeras, bersikukuh akan melaksanakan puasa itu. Dalam konteks orang yang kedua ini, itulah kesolehan secara individual. Yang lain berbicara begini, wa ana atazilun nisaa fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan punya istri. Saya akan menjomblo terus. Dalam benak orang ini, kesalahan individu harus dikejar dengan salah satunya hidup sendiri dan tidak berkeluarga. Apa yang terjadi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih. Kemudian Rasul kondur. Tentu saja dilapori oleh istrinya bahwa saudara-saudara ini bertanya tentang ibadah engkau wahai Rasul. Kemudian Rasul paling pangandikan. Faqala antumul qaumul ladzina qultum kada wa kada. Hai Mas, saudara-saudara, apakah engkau tadi yang berbicara, yang berpendapat, yang punya kerentek untuk sholat malam terus tidak berhenti, untuk puasa terus tiada berhenti, untuk tidak berkeluarga karena ingin mencontohmu? Maka Rasul mengingatkan, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahum. Ketahuilah, aku ini orang yang paling khusyuk kalau dibandingkan engkau. Iya, aku paling khusyuk dan aku paling bertakwa. Lakinni asumu wa uftu. Tapi ketahuilah Mas, bahwa aku puasa tetapi juga aku berjeda. Aku puasa tetapi juga tidak berpuasa. Maka dalam beberapa riwayat yang kita pelajari, puasanya sunnah adalah Senin berpuasa misalnya, Selasa Rabu tidak berpuasa, Kamis berpuasa, Jumat Sabtu Ahad tidak berpuasa, Senin lagi dan seterusnya. Biasa kita dengar dengan puasa Senin Kamis. Wa usalli wa arqud. Mas, saya ini juga sholat, benar, sungguh-sungguh sholatnya, serius sholatnya, tetapi saya juga istirahat, saya juga tidur. Tidak hanya sholat terus, tidak. Kata Nabi, wa atazawwajun nisa. Juga demikian, aku pun menikah, Mas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan betapa kesalehan individu ini harus dibangun dengan kesalehan sosial. Ada proses tawazun, ada proses keseimbangan yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Kita punya kewajiban yang sifatnya ukhrawi, namun pada saat bersamaan kita juga punya kewajiban yang sifatnya duniawi. Bagaimana sifat atau amal-amal yang sifatnya duniawi ini akan coba kita naikkan menjadi ibadah. Maka ada prinsip tawazun ini. Maka Nabi menutup dengan riwayat ini dengan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti tradisiku, kata Nabi, maka mereka bukan dari bagianku. Sahabat sehat yang saya cintai, dapat kita bayangkan, maka sebenarnya hati kita yang diisi dengan kesolehan individu, dengan melaksanakan sholat, dengan berpuasa, dengan berzikir, berdoa, aktivitas-aktivitas ibadah mahdoh lainnya, akan coba kita bangun. Kesalehan sosial ini juga harus kita jadikan bagian dari hidup kita. Dan kesempatan itu bagi saudara-saudara sangatlah luas sekali. Sahabat sehat yang kebetulan mendapatkan amanah muamalah kesehariannya dengan melayani orang sakit, ini sebuah ibadah ghairu mahdoh yang luar biasa tinggi nilainya, karena Anda semuanya memberikan manfaat kepada orang lain. Tinggal bagaimana kita ingin membangun aktivitas keduniaan kita ini akan kita arahkan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat mudah sekali. Apa itu? Apabila saudara-saudara sekalian ada kekuatan ketika berangkat dari rumah, bahwa melangkah keluar ini dalam rangka mencari ridho Allah, bukan dalam rangka maksiat.
Maka Rasul memberikan fasilitas kepada kita. Ketika Anda sekalian berangkat bekerja, keluar dari rumah, diberi fasilitas doa. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah misalnya. Ketika Anda berangkat dengan naik kendaraan, Anda semuanya diberi fasilitas oleh Rasul dengan doa-doa di atas kendaraan misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya. Dan seluruh perjalanan dan aktivitas sampai nanti pulang, di dalam aktivitas muamalah ini kita hanya semata-mata mencari ridha Allah. Dan hemat saya, ini bagian dari akselerasi amal soleh kita. Maka sahabat sehat yang saya cintai, pada saat kita membangun kesalahan individu dengan berbagai macam ibadah mahdoh, baik itu di masjidkah, di surau, di langgar, di musola, atau di rumah, kita ingin juga meningkatkan dan menaikkan derajat aktivitas muamalah kita menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menyebutnya dengan ibadah ghairu mahdoh. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita menemukan at-tawazun bainar ruhiyah wal madiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.